Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia nikmatnya kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dalam pertemuan materi matematika pada bab Al-Jabar. Di kesempatan yang telah lewat kita sudah mempelajari pengertian Al-Jabar, kemudian komponen penyusunannya tersusun atas beberapa suku, variabel, konstanta, dan seterusnya. Semoga yang sudah kita jabarkan di awal bab ini bisa santri sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an fahami, dan soal-soal yang ada di materi atau ada di PDF yang di-share bisa dikerjakan untuk menambah semakin kuatnya pemahaman kita. Di kesempatan kali ini kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu operasi Al-Jabar perkalian. Ya, kita akan membahas sekarang tentang perkalian. Kemarin penjumlahan dan pengurangan sudah selesai, sekarang kita perkalian. Perkalian Al-Jabar sama intinya atau kaidahnya dengan perkalian pada bilangan bulat, karena di sini terdiri dari variabel dan koefisien. Maka kalau contoh operasi Al-Jabar pada perkalian, kita contohkan yang pertama. Kita contohkan misal ada angka 2x, kemudian dia dikalikan 3. 2x dikalikan 3, maka akan diperoleh hasil 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian x nya tinggal ikut. Itulah perkalian, contoh perkalian bentuk Al-Jabar. Bagaimana jika contoh yang kedua? Bagaimana jika keduanya memiliki variabel? Tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan ketika keduanya memiliki variabel. Contoh, jika variabelnya berbeda, 2x dikalikan dengan 3y, maka tinggal 2 dikalikan 3, hasilnya sama 6. Kemudian x sama y nya sebagai variabelnya langsung ikut di belakangnya. Itu perkalian ketika keduanya memiliki variabel yang berbeda. Insya Allah mudah dan semoga bisa difahami. Kemudian bagaimana jika variabel dari kedua angka tersebut sama? Ketika variabel dari kedua angka tersebut sama, misal contoh yang ketiga, contoh 5x dikalikan 5x, 5x dikalikan dengan 5x. Atau kita tambahkan sedikit kaidahnya, ketika Al-Jabar biasanya perkalian itu dirubah dengan titik. Boleh juga, harus santri sekalian pahami, perkalian di Al-Jabar digantikan dengan titik, sehingga nanti tidak menimbulkan kerancuan dengan variabel jika bentuknya x, ya.
Sekarang kita akan di titik, maka kita tinggal kalikan 5 kali 5 25. Kemudian X kali X sudah kita pelajari, apabila ada dua variabel dikalikan maka kaidahnya pangkatnya akan bertambah, yaitu di sini memiliki pangkat. Ada pangkatnya enggak? Iya, barakallahu fikum ya. Pangkatnya 1. Yang sini iya 1. Maka ketika dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Ketika dikalikan pangkatnya dijumlahkan, maka hasilnya X pangkatnya jumlah 1 tambah 1, maka diperoleh 25X kuadrat. Jadi ada satu kaidah yang perlu dicatat oleh para santri sekalian, azanillahu wa iyyakum, pada operasi aljabar. Ya, silakan kaidahnya ditulis. Pada operasi perkalian aljabar, variabel yang sama maka pangkatnya dijumlahkan. Ini kaidahnya ya. Ketika variabelnya ada X, ada X ya, pangkatnya 1, maka bisa dijumlahkan. Variabelnya yang penting sama ya. Variabelnya yang penting sama. Berbeda dengan kemarin ketika penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang lain, misal sekarang variabelnya pangkatnya berbeda. Kita contohkan. Contoh yang ke-4. Misal variabelnya kita ganti angka 7X dikalikan 5X kuadrat. Maka di sini kita kalikan dahulu, koefisiennya 7 kali 5 sama dengan 35. Kemudian variabelnya dikalikan. Yang pertama, variabelnya memiliki pangkat berapa para santri sekalian? Iya betul, barakallahu fikum. Ketika tidak ditulis, dia otomatis pangkatnya 1. Ini pangkatnya 2. Maka karena variabelnya sama, sehingga dia bisa dijumlahkan. X 1 tambah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 35X pangkat 3. Ya, itu ketika variabelnya sama kemudian memiliki pangkat berbeda. Perlu diperhatikan di sini, variabel sama pangkat berbeda pada perkalian itu bisa dikerjakan ya. Tapi ketika muncul dalam operasi penjumlahan pengurangan pangkat berbeda, itu sama juga variabelnya berbeda. Itu tidak bisa dikerjakan. Ingat kaidahnya kemarin ya. Kalau penjumlahan itu harus sama variabelnya, sama pangkatnya ya. Jadi kalau ini contoh yang keempat dirubah menjadi tanda operasional penjumlahan atau pengurangan, maka tidak bisa dikerjakan karena sama-sama variabelnya X tapi pangkatnya berbeda. Jadi kalau kita rubah contoh ini ke penjumlahan, ditambah 5X kuadrat, tidak ada jawabannya. Jawabannya itu sendiri, 7X plus 5X kuadrat, karena memiliki variabel yang berbeda, dianggap berbeda pada penjumlahan. Karena ketika penjumlahan dan pengurangan pangkat harus sama. Bagaimana ketika berbeda pangkatnya, berbeda variabelnya? Kalau contoh yang kedua tadi disebutkan
variabelnya berbeda, pangkatnya sama, yaitu ini memiliki pangkat 1, ini juga memiliki pangkat 1. Nah, sekarang bagaimana ketika pangkatnya berbeda pada variabel yang berbeda? Kita contohkan yang kelima, yaitu misal angka 8x kuadrat dikalikan dengan 4y. Nah, di sini kita dapatkan variabel yang berbeda. Yang pertama adalah x kuadrat, variabelnya x, pangkatnya 2. Sedangkan pada variabel yang kedua, variabelnya y, pangkatnya 1. Maka dalam kondisi seperti ini kita kerjakan terlebih dahulu. Koefisiennya 8 kali 4 32. Kemudian x kuadrat kali y, tinggal digabung atau ditulis keduanya, x kuadrat y, x kuadrat y. Jadi ini tetap pangkatnya 2, ini tetap pangkatnya 1, cuman dia posisinya dikalikan. Kalau ini tadi variabelnya 1, ini variabelnya 2 dengan 1. Itu kaidah-kaidah ketika mengerjakan variabel yang berbeda maupun pangkat yang berbeda. Perhatikan contoh keempat dan kelima ya. Insya Allah contoh yang pertama, kedua, ketiga itu mudah. Ini perlu diperhatikan. Semoga yang kita jelaskan bisa dipahami, nanti bisa dimurojaah lagi, diulang lagi. Beberapa soal yang ada di latihan mungkin nanti bisa dikerjakan. Kita lanjut, kita berikan contoh perkalian dalam kurung ya. Misal kita ambil yang dari materi PDF. Contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6, ketika ada angka 2A kemudian dikalikan 2AB dikalikan min 3AB kuadrat. Ya, perhatikan para santri sekalian, di sini variabelnya AB pangkatnya 1, di sini variabelnya AB pangkatnya 2. Maka pangkatnya yang berbeda itu dijumlahkan. Koefisiennya kita kalikan dulu. 2 kali min 3, ingat tandanya harus diperhatikan. 2 kali min 3 min 6. Kemudian A dikalikan A. Ya, ini tadi X kali X, X kuadrat. Maka ketika A kali A menjadi A kuadrat. Kemudian B kali B kuadrat. Maka B pangkat 3. Ya. Atau prosesnya kalau mau diurai sebelumnya adalah min 6 A 1 plus 1 B 2 plus 1. Ya. Ini hasilnya min 6 A kuadrat B pangkat 3. Dan kita berikan contoh yang berikutnya, yaitu ketika berbeda atau ada dua suku. Contoh yang ke-7, yaitu min 3x dalam kurung 2x min 7y. 2x min 7y. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang koefisiennya. Dikalikan ini, dikalikan ini. Ya. Kemudian
variabelnya ikut. Ingat variabelnya, kaidah variabelnya, ketika variabelnya sama pangkatnya dijumlahkan, ya, pangkatnya dijumlahkan. Ketika pangkatnya sama variabelnya berbeda, tetap nggak bisa dioperasionalkan, ya. Contoh, pangkatnya sama variabelnya berbeda, misal kita ambil contoh di sini, ya, maka hasilnya akan sama. Misal contohnya 8x kuadrat dikalikan 4y kuadrat, maka ditulis sama 32x kuadrat y kuadrat, nggak bisa digabung walaupun pangkatnya sama karena variabelnya berbeda. Min 3x kali 2x, min 3 kali 2 min 6, x dengan x maka x kuadrat. Kemudian min 3 kali min 7 plus 21, x kali y tinggal ditulis x kali y, ya. Itulah jawaban contoh soal yang ke-7, ya. Kemudian kita masuk contoh, ya, perkalian distributif, ya. Contoh perkalian distributif. Contoh yang ke-8. Kita berikan contoh yang ke-8. Silahkan dirujuk di materi PDF-nya juga ada, kita ambilkan dari situ. X ditambahkan y, kemudian di dalam kurung dikalikan 2x min y, ya, 2x min y. Maka masing-masing x akan dikalikan dengan semuanya ini, dan masing-masing y akan dikalikan dengan semuanya ini. Itu yang namanya distributif. Ini kalikan dengan ini, langkah pertama. Ini kalikan dengan ini, langkah yang kedua. Y dikalikan dengan 2x, langkah ketiga. Y dikalikan dengan y, langkah keempat. Jadi ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Kemudian kita kerjakan dulu langkah yang pertama, yaitu x kali 2x, maka hasilnya adalah 2x. Pangkatnya berapa para santri sekalian? Barakallahu fikum. Iya, dijumlahkan sehingga pangkatnya 2. Kemudian langkah yang kedua, x dikalikan, ingat tanda ikut belakang, ya, tanda ikut belakang, sehingga x kali min y hasilnya adalah min x y. Langkah kedua selesai, kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, y kali 2x, ya, y kali 2x. Perhatikan penempatannya ketika kita sudah membuat urutan x, y, dua variabel, kita tetapkan seperti ini, maka perkalian itu kan bolak-balik sama. Maka kita buat berikutnya juga sama susunannya, sehingga memudahkan dalam operasional berikutnya, ya. Jangan ditulis misal 2x y kali 2x, jangan ditulis 2yx, itu akan membingungkannya. Maka kita tulis urutan yang pertama, x didahulukannya, yaitu ditambah 2x y, terakhir y kali min y sama dengan min y. Pangkatnya berapa para santri sekalian? Barakallahu fikum. Ya, 1 sehingga pangkatnya kuadrat. Ya. Ini jawaban sementara. Atau sudah selesai para santri sekalian? Iya, ini masih jawaban sementara karena masih bisa dikerjakan. Ingat para santri sekalian, barakallahu fikum, ketika menemukan suatu soal aljabar, kemudian kita kerjakan, masih bisa dioperasionalkan, maka dioperasionalkan kembali. Yaitu ini ada variabel yang sama, xy, ini juga xy. Diperhatikan. Kemudian ini koefisiennya berapa? Tidak ada.
ada tapi nggak ditulis karena koefisien 1 tidak perlu ditulis sama seperti pangkat ya. Ini koefisiennya 2, maka kita tuliskan di sini 2x kuadrat min 1 tambah 2 sama dengan plus 1, nggak usah ditulis, langsung kita tulis variabelnya x y dikurangi y kuadrat ya. Inilah jawaban akhir. Sampai sini sudah selesai, sudah bisa nggak dikerjakan lagi karena variabelnya sudah berbeda semua. Ini variabelnya x, ini xy, ini y. Di sini variabelnya sama pangkatnya, tapi variabelnya berbeda, maka tidak bisa dikerjakan ya. Ya, itu mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini di bagian aljabar perkalian pada pertemuan yang awal. Insya Allah akan kita lanjut pembahasan perkalian ini di bagian yang kedua karena masih ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Kita berikan soal yang pertama para santri sekalian kerjakan ya, yaitu 8 m kuadrat n dalam kurung 3m n kuadrat. Kemudian soal yang kedua, min 2ac min 3a plus 8c min 2 ya. Itu contoh atau soal yang bisa santri sekalian kerjakan nanti di aplikasi atau di web ya. Semoga yang kita pelajari kali ini memberikan faedah bagi dunia dan agama kita, bagi dunia dan akhirat kita ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.